2 a.m. and I'm still breathing. Just staring at my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead I got you skinny dipping deep inside my head. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Deti Rismayati, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Bu Deti. Waalaikumsalam Bu Elis. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Di mana Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu, sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Betul. Nah, tapi sebelumnya ya Bu, ada rubrik penilaian yang harus kita diskusikan terlebih dahulu ya Bu. Tentunya untuk coaching ini ya Bu, mengikuti alur tirta itu ya Bu. Betul. Nah, tujuannya apa ya Bu, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya seperti apa, dan nanti tanggung jawabnya bagaimana ya Bu. Betul. Kemudian saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu sebagai coach di sini, dan nanti mungkin saya sebagai observer ya Bu. Kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Sebetulnya di dalam coaching itu ada 3 kompetensi. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Jadi mungkin yang spesifiknya yang mau diobservasi itu yang 2 ya Bu, ya? Betul, Bu. Yang mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Nah, kemudian untuk indikatornya bagaimana Bu? Seperti apa gitu? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan. Ya. Mungkin sebelum ke indikator saya ingin spesifik dulu mungkin dari yang tadi yang 2 itu ya. Spesifiknya adalah pertanyaan yang menstimulus dari coaching. Sedangkan indikatornya saya ingin mendapatkan pertanyaan atau pertanyaan stimulus dari coaching. Kemudian yang kedua mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusinya sendiri. Kemudian yang ketiga ingin supaya coaching itu mendapatkan ide-ide terbarunya. Gitu ya. Baiklah Bu, kalau begitu mungkin kita sekarang ke pelaksanaan coaching. Iya. Assalamualaikum Pak Wahyu. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Ibu. Pada obrolan kali ini apa yang akan Bapak obrolkan dengan saya? Ya kebetulan alhamdulillah sedang Ibu juga sedang santai. Betul. Ya, ada kegiatan saya juga alhamdulillah kegiatan luang waktu. Jadi maksud saya ingin curhat juga sama Ibu tentang permasalahan
perubahan pembelajaran saya di kelas, Bu. Pada materi kali ini saya ingin mendapatkan kemajuan, perkembangan dalam bidang pemahaman peserta didik saya di dalam kelas. Jadi dalam perkembangan pembelajaran. Nah, dari yang akan kita obrolkan nanti, apa yang ingin Bapak dapatkan dari permasalahan tersebut? Jadi saya inginkan peserta didik saya memahami cara menyelesaikan soal-soal matematika, soal cerita matematika, terutama yang melibatkan uang. Jadi ceritanya begini, ketika saya membuat soal untuk anak-anak yang melibatkan uang itu, jadi saya dibikin soal cerita begitu. Di dalam soal-soal tersebut ternyata hanya 20% dari peserta didik saya ajarkan itu yang bisa menyelesaikan soal-soal cerita yang melibatkan uang tersebut. Nah, dengan berkomunikasi dengan ibu sekarang, mungkin nanti saya ingin mendapat solusi agar ya minimal lah dari 20% ya bisa naik menjadi 80 atau 70%. Berarti permasalahannya di situ ya, rendahnya daya tangkap atau mungkin ya daya tangkap dari pelajaran matematika dalam bentuk soal cerita ya, terutama nominal baik uang ataupun kilogram segala macam gitu ya Pak. Nah, dari permasalahan tadi kira-kira siapa saja yang terlibat Pak dalam pemecahan masalah tersebut? Kalau dengan untuk misi ini saya akan melibatkan murid-murid atau peserta didik saya juga yang sudah bisa mengerjakan. Bisa saya gunakan sebagai tutor untuk mereka yang belum bisa. Dan juga mungkin juga saya bisa melibatkan guru-guru lain, seperti guru Pak Hendra dan guru kelas 4 juga saya akan melibatkan beliau untuk berbagi pemahaman dengan saya tentang penerapan strategi pembelajaran supaya anak-anak itu bisa mampu menyelesaikan soal-soal cerita itu. Berarti salah satu strategi yang sudah Bapak Wahyu lakukan yaitu dengan memberdayakan yang 20% tersebut ya, siswa tutor sebaya namanya, di samping ada guru-guru lain yang membantu. Satu lagi Bu, satu lagi. Jadi ada teman sebaya dan juga ada tutor sebaya. Dan juga saya mau menerapkan strategi pembelajaran looking back, itu namanya looking back. Jadi sebetulnya sudah dari dulu kita mempelajari materi tersebut, seperti karena ada soal cerita. Jadi ketika menjawab itu diketahui, ditanyakan. Jadi anak-anak supaya bisa mengerti dari soal cerita tersebut. Dari soal cerita tersebut mana yang sudah diketahui, mana yang ditanyakan. Jadi permasalahannya anak-anak sekarang kan soal cerita ke selatan, jawaban ke barat gitu ya Bu. Jadi dengan adanya strategi pemecahan masalah matematika seperti itu, insya Allah anak-anak saya mungkin akan bisa mengerjakan soal-soal cerita tersebut. Dari yang disampaikan Pak Wahyu tadi ternyata ada beberapa strategi yang sudah dilakukan ya Pak ya. Nah, dari yang disampaikan tadi, kalau saya pasang skala 1 sampai 10, ada di mana posisi Bapak dalam pencapaian tujuan? Kalau saya saat ini saya mungkin ada di posisi 3. Posisi 3, 1. Masih jauh ya Pak ya. Berarti masih harus terus berusaha dengan keras. Nah, karena posisinya masih sangat jauh, barangkali Bapak Wahyu ada strategi lain yang akan dilakukan selain yang tadi. Ya, mungkin nanti yang tadi itu kalau sudah saya laksanakan, saya bantu juga dengan strategi
itu langsung dengan karena soalnya kan melibatkan uang. Biasanya kita pembelajarannya kita langsung saja di praktek begitu, praktek menggunakan uang bikin anak-anak sendiri, uangan ya. Jadi anak-anak bikin uang sendiri, nominalnya, gambarnya sendiri. Samping itu mungkin bisa menyemangatkan mereka dalam mempelajari masalah uang ini. Terus ada yang berperan sebagai pedagangnya, pedagang ini. Jadi mereka dapat langsung gitu. Kalau membeli itu kembaliannya berapa? Jadi lebih cenderung langsung mempraktekkan gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara itu mungkin bisa berhasil. Nah, dalam waktu dekat ini dari strategi yang Pak Wahyu tadi sampaikan, apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Saya mungkin lebih dulu mengidentifikasi kebutuhan belajarnya. Jadi mana nih yang segera kita laksanakan dari strategi tersebut. Nah, makanya mungkin kita koordinasi dengan guru-guru juga, dengan Pak Hendra, dan juga mempersiapkan itu tadi pengelompokan untuk pelaksanaan tutor sebaya di dalam kelas. Samping saya mengajarkan juga teknik penyelesaian masalah looking back tadi, Bu. Ya, bisa dijelaskan lebih lanjut looking back itu seperti apa tadi? Jadi ada sepintas ya, tapi kalau detailnya itu seperti apa, Pak? Teknik penyelesaian masalah dengan melihat kembali ke belakang, jadi terus kembali lagi ke soal. Kembali lagi ke soal ya. Mengidentifikasi soal tersebut, mana yang diketahui, mana yang ditanyakan, begitu. Bagaimana mengerjakannya, rumusnya apa, biasanya ditulis dulu. Sebetulnya kita itu sudah menerapkannya dulu. Cuma untuk sekarang mungkin banyak anak-anak yang maunya instan, tidak mau menuliskan dulu diketahui. Seperti gitu. Ya, jadi harus diarahkan ya, Pak ya. Harus diarahkan mungkin. Ya, diarahkan seperti itu. Nah, dalam waktu dekat ini ya, kira-kira Bapak ingin melakukan yang mana dulu sebagai komitmen Bapak dari beberapa rencana ya yang tadi Bapak Wahyu sampaikan, komitmennya itu seperti apa? Saya itu komitmennya mungkin dalam waktu 1 minggu ini saya akan mulai dengan membagi kelompok dulu. Dalam waktu dekat berarti ya Pak, dalam waktu 1 minggu ini berarti mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Ya, amin, terima kasih. Dari obrolan tadi setelah Pak Wahyu menyampaikan kepada saya, awalnya saya dengar tadi cuma 1 strategi, tapi ada ternyata gitu ya, ternyata banyak sekali, dan tidak hanya 2, tidak hanya 3, ada 4 yang tadi saya dengar gitu ya, yang saya simak dari Pak Wahyu. Ternyata kemampuan Pak Wahyu, alhamdulillah gitu ya, ada banyak gitu. Nah, setelah ngobrol dengan saya, apa yang Pak Wahyu rasakan? Jadi saya merasa mendapat solusi. Tadinya saya memang bagaimana ya caranya untuk anak-anak ini bisa mengerti begitu, bisa berkembang dalam soal, khususnya dalam menyelesaikan soal matematika, soal cerita itu. Nah, tapi dengan mengobrol dengan ibu, saya jadi teringat tuh materi-materi masa lalu. Kemudian mungkin saya akan jatuhkan pilihan untuk strategi yang tadi disebutkan gitu. Mudah-mudahan saja, mohon bantuannya, mohon doanya juga ini bisa berhasil. Nah, mudah-mudahan berhasil Pak, dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa ngobrol kembali untuk memperdalam ya Pak ya, insya Allah. Mungkin di waktu yang sangat pendek ini dicukupkan sekian obrolan kita ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih sama-sama Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching ini Bu? Setelah melaksanakan coaching, alhamdulillah mungkin sedikit banyak saya ingin memunculkan tirta ya di dalam coaching tadi, dan mudah-mudahan tergali gitu apa yang menjadi potensi dari coaching itu sendiri.
perasaannya sebagai coach ya Bu ya tadi. Kira-kira Bu tadi kan di sebelum awal ya, awal pada kita percakapan kita di awal bahwa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu 2 ya Bu ya tadi. Kemudian indikatornya apakah sudah Ibu laksanakan tadi waktu coaching mungkin perasaan Ibu? Perasaan saya dengan pertanyaan menggali itu sudah menstimulus gitu ya, menstimulus ternyata ada ide-ide lain gitu ya, ada strategi-strategi lain yang dilakukan oleh tadi Pak Wahyu. Padahal sebetulnya atau pada awal-awal pembicaraan saya hanya menangkap satu, tapi setelah saya gali ternyata ada banyak gitu ya, ada 4 tadi kalau saya dengar itu ya. Dan sedikit banyak dari indikator yang saya sampaikan mudah-mudahan saja gitu ya tercapai gitu. Jadi menurut pengamatan saya juga Bu, memang sudah bagus Bu, sudah alur ceritanya memang sudah sesuai. Kemudian hanya mungkin perlu ditingkatkan dari pertanyaan identifikasinya Bu. Jadi menggali sesuai apa yang Koci ungkapkan gitu. Lebih digali lagi, lebih banyak lagi mungkin dari soal-soal yang tadi mungkin ya seperti apa contohnya gitu ya. Tadi saya tidak menanyakan contoh yang detail lagi. Mungkin setelah ini Bu ada kompetensi lain lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya pengen semuanya dikembangkan gitu. Saya pengen bisa semuanya gitu. Tapi ya sedikit demi sedikit dulu Ibu. Mudah-mudahan ya Bu ya dapat kita kembangkan ketiganya ya Bu. Mudah-mudahan agar kita bisa menjadi coach yang baik ya Bu. Insya Allah. Ya. Mungkin cukupkan sekian Bu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bu untuk kita semua. Saja mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana Bu? Gimana kabarnya hari ini Pak Wahyu? Alhamdulillah saya sedang sehat, keluarga. Alhamdulillah. Saya dengar Pak Wahyu akan melakukan coaching ya. Dengan siapa? Iya, kebetulan hari ini Bu. Oh, Alhamdulillah ya. Dengan siapa? Dengan itu Ibu Elis. Dengan saya Ibu Elis. Saya akan melakukan coaching. Jadi sebelum nanti coachingnya dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Wahyu. Iya boleh Bu. Nah di dalam coaching nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian. Betul. Salah satunya adalah alur tirta. Oh yang ini ya. Alur tirta apa saja? Alur tirta itu dari mulai tujuan ya Bu, dari mulai menentukan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi dan terakhir tanggung jawab. Nah selain alur tirta tadi, apa kompetensi yang akan dikembangkan lagi oleh Pak Wahyu? Kompetensi semua kompetensi memang saya akan mencoba melatih diri saya untuk coba mengembangkan semua kompetensi dalam hal coaching ini gitu, termasuk dari kehadiran penuhnya, terus mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot itu. Jadi semuanya mungkin saya akan kembangkan, latih untuk berkembang. Nggak ada yang spesifik, jadi semuanya mau dikembangkan oleh Pak Wahyu. Oh ada memang. Spesifiknya apa Pak? Yang saya akan tingkatkan yaitu tentang pertanyaan berbobot. Saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi dalam hal pertanyaan berbobot itu. Memang itu yang paling saya sulit. Oh, gitu. Nah dari pertanyaan tadi apa indikator? Ya indikatornya saya bisa memunculkan atau mengembangkan potensi yang ada di Puci supaya Puci itu menemukan sendiri permasalahan dan solusinya, menemukan sendiri solusinya untuk permasalahan yang dihadapi dan bisa berkembang. Menggali potensi yang ada di Puci sendiri gitu ya, ya. Betul. Nah, sebagai observer, saya sudah mencatat tadi ya yang disampaikan oleh Pak Wahyu semua
kasih. di dalam cinta kami berjalan lancar ya Pak. Amin, amin. Oh ya, jadi Semoga lancar ya Pak ya. amin, amin. Kita bisa langsung saja ya panggil. Bisa langsung bisa, nanti saya akan jadi observer. Kebetulan sudah ada di sini. Bisa langsung Ya, panggil. silakan. Bu Elis ya. Bu Elis. Ah, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ini Bu. Alhamdulillah sudah datang. Silakan duduk Bu Elis. Alhamdulillah, apa kabar hari ini Bu Elis? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin saya lihat Bu Elis di media sosialnya sedang itu selfie. Betul. Ya, saya ikut berbahagia ya Bu Elis. Jadi kita mulai saja ya, kita ngobrol-ngobrol tapi tidak terlalu serius kok. Ya. Kita sambil Biar nggak tegang. kebetulan juga ada Ibu Deti juga yang akan dan perlu saya ketahui oleh Bu Elis bahwa tidak apa-apa ya, pembicaraan kita ini sedang direkam. Berapa apa? Oh iya, ya, terima kasih. Nah ini jadi topik apa yang kita bicarakan hari ini? Jadi Pak, ini saya memiliki kesulitan untuk mengeksplor anak-anak di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Jadi susah, anak-anak itu susah membuat kalimat-kalimat untuk keyakinan kelas, Pak. Jadi Bu Elis mengalami kesulitan dalam hal mengeksplor. Jadi ide-ide di dalam kelas itu tidak muncul, apa Ya, begitu? Jadi seperti ini. Jadi kalimat-kalimat ya kan saya coba di kelas itu. Mari kita anak-anak membuat keyakinan kelas. Gitu. Nah sudah diberitahukan kepada mereka nilai-nilainya seperti apa yang harus ada dalam keyakinan kelas. Tapi karena ini mungkin anak SD ya Pak, jadi kosakatanya itu masih minim. Jadi kemudian kalimat-kalimat yang dituliskan di sana masih menggunakan kalimat-kalimat negatif gitu. Jadi seperti dilarang buang sampah, misalkan, dilarang makan di kelas. Jadi masih muncul kata-kata seperti itu gitu Pak. Jadi saya kebingungan dalam bagaimana caranya supaya anak itu tidak menggunakan kalimat-kalimat tersebut gitu Pak. Ya. Jadi saya mengerti. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan setelah nanti selesai percakapan ini? Jadi saya ingin anak-anak itu di kelas saya bisa membuat keyakinan kelas gitu yang menggunakan kalimat-kalimat yang positif gitu Pak. Ya. Lalu kendala apa yang Ibu rasakan sekarang ini sehingga tidak anak-anak ini tidak berkembang begitu dalam hal membangun suatu keyakinan kelas itu? Apa yang menjadi hambatan Ibu sampai saat ini? Jadi mungkin karena ini baru juga ya Pak. Jadi kan tadinya peraturan kelas ya Pak ya. Jadi mungkin ini baru bagi anak-anak. Belum mengenal. Ya. Jadi saya juga mungkin sebagai gurunya belum begitu paham betul gitu. Langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas itu harusnya seperti apa yang betulnya. Kemudian anak-anak juga mungkin sudah terbiasa dengan peraturan gitu Pak, dengan peraturan kelasnya. Ya. Jadi kalimat-kalimatnya juga yang muncul masih itu aja gitu Pak. Saya mengerti dalam hal Ibu untuk menciptakan nantinya kan menciptakan apa ya budaya positif itu ya. Iya. Diperlukan keyakinan kelas. Yang sampai saat ini di kelas Ibu belum terwujud ya. Belum, apalagi Pak ke motivasi intrinsiknya itu bagaimana gitu membuat kalimatnya. Betul. Memang harus dimulai dari situ. Saya sangat mendukung kalau Ibu konsen di masalah itu. Tapi apa gagasan Ibu untuk menyelesaikan masalah itu, Bu? Mungkin saya berpikir begini Pak, karena ini masih usia SD ya. Kemudian ini juga masih hal baru gitu sebenarnya di sekolah atau di kelas. Jadi mungkin saya akan menyajikan kalimatnya dulu, mungkin Pak bisa seperti itu. Jadi saya yang membuat kalimat positifnya gitu.
Kemudian sebanyak-banyaknya itu Pak, dengan tidak lepas dengan nilai-nilai kebajikan yang harus muncul itu. Kemudian kalimat tersebut yang sudah saya buat itu ke anak-anak gitu Pak, diserahkan ke anak-anak, mungkin bisa secara kelompok atau individual memilih gitu, mana yang ingin mereka jadikan keyakinan kelas. Mungkin bisa diawali seperti itu mungkin Pak, untuk tahap pengenalan buat keyakinan di kelas gitu. Ya, saya mengerti. Jadi untuk akan diperkenalkan, terus untuk nilai-nilai kebajikan kelasnya itu akan diberikan dulu oleh dengan bahasa Ibu Elis, begitu yang pertama itu. Gitu. Iya betul Bu. Jadi untuk melakukan kegiatan tersebut, apa yang harus disiapkan terlebih dahulu? Mungkin memerlukan apa saja yang Ibu perlukan? Tentunya yang diperlukannya sarananya mungkin bisa di karton Pak, mungkin karton. Ya. Jadi nanti potongan-potongan kalimat bisa di kertas biasa, ditempel gitu. Ditempel di karton. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa diperindah jadi sebuah keyakinan kelas. Ya, saya yakin anak-anak akan senang kalau begitu ya, betul Bu. Terus apakah Ibu yakin dengan kegiatan itu akan berjalan? Apa yang membuat Ibu yakin kegiatan tersebut akan berjalan? Karena dari sarananya juga ya Pak, dari sarananya itu memang ada gitu. Jadi sarananya tidak sulit didapat gitu, jadi mudah didapat, cuma memerlukan kata-kata aja, karton, lem gitu Pak, sederhana ya, spidol gitu ya. Betul. Kemudian itu juga menurut saya memudahkan anak-anak gitu, jadi mengenal dulu kalimat-kalimat yang positif itu yang bagaimana sih gitu untuk menjadi sebuah keyakinan kelas gitu. Jadi mungkin anak-anak bakal mudah mencarinya gitu. Kemudian kan setelah itu dipilih, ya terbentuk sebuah keyakinan kelas. Mungkin kata-kata kalimat-kalimat yang dipilihnya juga mungkin anak-anak akan tahu sendiri gitu nilai kebajikan yang ada dalam kalimat positif tersebut. Ya. Saya yakin juga kalau itu akan gampang dilaksanakan, bahan-bahannya juga atau persiapannya pun tidak memerlukan yang sulit begitu ya Bu. Ya. Katakanlah kegiatan itu sudah berjalan, Ibu laksanakan. Untuk melihat mana kalau siswa itu sudah berhasil, itu gimana? Apa indikator keberhasilan dari kegiatan Ibu yang tadi? Ya silakan. Mungkin indikator awalnya mungkin adanya keyakinan kelas terbentuk di kelas. Ya. Kemudian indikator yang lebih jauh lagi, motivasi intrinsiknya sudah muncul gitu. Jadi anak-anak sudah meyakini betul keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Ya baik. Saya sangat mendukung kegiatan yang Ibu rencanakan ini. Kalaupun mungkin Ibu nanti butuh bantuan saya untuk bantu apapun, insya Allah saya akan bantu. Kemudian ini Ibu, sebagai komitmen Ibu mau kapan mulai melaksanakan program ini? Karena ini mungkin lagi pas ya di sekolah, jadi mungkin saya akan bersama anak-anak itu setelah beres pas. Ya, jadi Ibu akan melakukan ini setelah beres pas ini ya, semester nanti, berarti semester baru ya? Ya, di sana kan ada waktu senggang, bagus ya. Belajar efektif gitu. Kira-kira butuh bantuan siapa nih untuk melaksanakan program Untuk itu? sementara hanya saya dengan anak-anak saja Pak. Oh ya, di kelas intern di kelas saja ya, tidak melibatkan guru-guru dari kelas lain ya? Iya, belum. Ya, terima kasih. Lalu ini yang perlu saya pastikan juga, apa yang akan Ibu lakukan untuk memastikan program ini berjalan lancar. Mungkin Ibu ada kiat-kiatnya supaya program ini tidak terhambat begitu, bisa berjalan ini, supaya ini pasti harus berjalan begitu. Jadi mungkin rintangannya juga perlu disingkirkan dulu, mungkin ada hambatan, mungkin bisa mengatasi hambatan tersebut bagaimana Bu? Mungkin untuk mengatasinya, kalau nanti ada hambatan atau kesulitan ya Pak, jadi saya mempelajari dulu Pak, mempelajari
sumbernya dari modul-modul mengenai keyakinan kelas, gitu. Jadi mengenai nilai-nilai kebajikannya, proses pembuatan keyakinan kelasnya seperti apa. Jadi saya bisa belajar dulu dari sana. Jadi sebelum diterapkan ke anak-anak, jadi saya sudah menguasai dulu, gitu. Menguasai dulu manfaat dari keyakinan kelas tersebut, gitu. Apa sih tujuannya dibentuknya keyakinan kelas itu, gitu. Ya. Baik Bu, saya sangat setuju, karena itu harus sebetulnya setiap kelas ya harus punya nilai kebajikan kelas itu, dan Ibu yang pertama saya sangat salut, dan insya Allah saya akan dukung terus. Selanjutnya sampai kapan ini kira-kira, apakah hanya waktu apakah untuk selamanya ini akan terus berjalan program, atau untuk sewaktu saja, atau sebulan saja, atau seminggu saja? Sampai kapan ini Bu akan dijalankan Ibu? Kalau untuk pembuatannya ya, pembuatannya kan ini kan mungkin bisa 1 hari 2 hari ya selesai. Terus kemudian untuk mengamalkannya, Pelaksanaannya ya. Nantinya munculnya motivasi intrinsik itu mungkin itu akan memerlukan waktu yang lama. Iya. Kemudian kalau misalkan nanti ada keyakinan kelas yang perlu dirubah, misalkan yang sudah tidak sesuai, diperbaiki. Bisa diperbaiki kembali. Ya. Alhamdulillah saya sudah mendapat simpulan dan juga solusi yang sudah kita sepakati dan semoga berjalan lancar. Jadi saya akan kira-kira nih, tadi kan mulai besok Ibu akan menjalankan, mulai semester ini ya. Kira-kira nanti mungkin setelah berapa minggu atau berapa bulan saya bisa berkomunikasi kembali dengan Ibu untuk membicarakan masalah ini. Mungkin 1 bulan bisa Pak, 1 bulan. Oke, jadi sepakat ya? Ya, sepakat ya, kita akan menindaklanjuti hal ini, bagaimana perkembangan Ibu melaksanakan program ini setelah 1 bulan kita bertemu lagi ya Bu. Jadi apa yang dapat Ibu rasakan atau simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah Pak, sekarang tadinya kan saya masih ragu-ragu. Oh iya. Melaksanakan apa yang ingin dapatkan, gitu. Melaksanakan untuk membuat keyakinan kelas itu di kelas. Tadinya ragu-ragu, sekarang sudah yakin untuk diterapkan. Ya, terima kasih Ibu. Saya doakan semoga berjalan dan Ibu sehat selalu. Amin. Sama Bapak juga. Amin. Terima kasih ya Bu. Saya rasa pembicaraan kita sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Sama-sama, silahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, terima kasih perjalanan kucing meskipun agak deg-degan karena saya mungkin ini hal yang baru buat saya untuk ininya. Jadi mohon bantuannya juga Ibu untuk kasih tips dan sarannya Bu. Jadi bagaimana Bu hasilnya menurut Ibu? Ya. Pada saat kucing tadi memang sempat bingung juga ya Bu. Jadi saya bagaimana pemilihan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa menggali potensi kucing itu supaya muncul ke permukaan dan bisa direalisasikan begitu. Nah, tadi saya amati ya dari proses kucing Bapak dengan realis itu sudah bagus Pak. Jadi alur ceritanya sudah runut gitu sampai dari awal ya, dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi juga tanggung jawabnya, muncul komitmen apa yang akan dilakukan oleh kucing tadi. Ya. Kemudian yang saya amati yang lain ya, indikator yang dikembangkan dari kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, satu ya mengajukan
ada, sebetulnya ada peningkatan karena Ibu Elis Kuci tadi bisa menyebutkan atau menghadirkan masalahnya atau solusinya sendiri. Dia bisa memunculkan solusinya sendiri. Jadi saya rasa ada peningkatan. Nah, karena kalau tidak bisa menyebutkan, paling saya yang bisa kasih solusi. Itu tidak kan, beliau sendiri yang punya solusi gitu. Berarti saya kira Bapak sebagai coach itu sudah berhasil, Pak. Amin, mudah-mudahan. Potensi yang sebetulnya mampu gitu Bu Elis mengembangkan, Ya. mampu mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Ya. Tanpa Bapak memberikan solusi yang lebih jelas, tapi Bapak hanya mendorong. Ya. Itu yang saya catat. Kemudian dari satu kompetensi yang tadi, apakah ada kompetensi yang lain yang Bapak kembangkan yang dua tadi misalnya? Mendengarkan aktif. Aktif gitu ya. Ya. Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif sebetulnya sama saja, saya juga ikut mengembangkan. Cuma untuk prioritas ya saya yang saya ingin gali yaitu yang paling sulit, yaitu tentang bagaimana menyiapkan atau mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Tetapi dalam kehadiran penuh juga alhamdulillah Bu, saya rasakan saya bisa berkonsentrasi dengan kunci saya sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran atau masuk pemikiran atau hal-hal lain dalam pemikiran saya ketika saya berkomunikasi. Betul sekali Pak. Yang saya amati juga seperti itu. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang melenceng dari alur kita. Betul. Itu bagus sekali. Ya alhamdulillah. Mungkin saya sebagai observer cukup sekian dan saya menilai bahwa ini sudah bagus sebagai coach. Alhamdulillah. Terima kasih Bu telah membantu saya untuk mengobservasi juga proses kucing ini. Semoga saja kita sehat-sehat semua ya Bu. Sehat dan sukses. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Wahyu masuk. Ya terima kasih Bu. Begini Bu, saya dengar Ibu hari ini akan ada kegiatan coaching ya. Betul Pak. Kalau diperbolehkan mungkin saya akan mengobservasi kegiatan coaching Ibu untuk hari ini. Terima kasih banget Ini Pak. boleh dilihat dulu ini rubriknya dan akan saya Oh iya Pak. akan saya observasi selama, kalau diizinkan ini akan saya observasi selama Ibu berangkat coaching. Dengan siapa sekarang? Dengan Ibu Deti Pak. Oh ya. Mungkin saya akan mohon maaf ini ya Bu. Mungkin sebelum saya melakukan observasi terhadap yang proses atau kegiatan coaching yang Ibu lakukan nanti dengan Ibu Deti, saya perlu memastikan dulu ini apa yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses nanti coaching dengan Ibu Deti. Sebetulnya Pak, kompetensinya itu kan saling berkaitan ya Pak. Jadi saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya malahan. Ya, betul. Yang kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu Pak. Memang harus bisa semuanya. Iya Pak. Begitu, tapi memang kan kita harus ada satu fokus lah, Fokus ya, Pak. pemukusan. Kira-kira untuk kompetensi apa itu? Kira-kira mungkin yang masih sangat ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kompetensi itu. Kenapa itu yang menjadi fokus Ibu? Saya rasa masih kurang di sana Pak. Jadi masih agak-agak kesulitan mencari kata-kata atau kalimat-kalimat terbuka yang harus disampaikan ke koci gitu Pak. Yang bisa menggali potensi koci itu sendiri, masih kesulitan itu bagi saya. Ibu Deti itu supaya bisa berkembang menurut potensi yang Dia miliki, iya. Saya sangat setuju.
edukasi telah melakukan rubrik pengamatan dan observasi untuk kegiatan ini. Boleh saya nanti kapan ini mau itunya Bu? Hari ini Pak, sekarang. Oh sekarang? Iya, Ya. sekarang. Kalau begitu saya akan minta teman Iya, untuk saya. silakan Pak. Silakan. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Sama Bu, alhamdulillah diberikan kesehatan. Ya, alhamdulillah Bu, kita sekarang bisa bertemu muka di sini ya Bu. Alhamdulillah saya Bertatap senang muka gitu. karena ada yang ingin saya obrolkan. Oh gitu ya Bu. Saya senang sekali ketemu dengan Ibu. Apa sih Bu yang ingin Ibu sampaikan? Ya, ini Bu, anak-anak ya, murid-murid saya gitu. Pertama ada satu murid yang akhir-akhir ini tidak masuk Bu. Iya. Setelah saya gali, ternyata dari rumahnya berangkat Bu. Tapi tidak sampai ke sekolah gitu. Iya Bu. Jadi mungkin topik kita kali ini Bu tentang Anak yang sering bolos, Anak yang murid sering yang sering bolos gitu, tanpa kabar. Karena dari rumah itu sebetulnya berangkat, tapi ternyata tidak ada gitu ya, tidak sampai ke sekolah, dan orang tuanya pun tidak tahu kemana, gitu. Teman-temannya gitu pun ya. nggak tahu kemana. Gitu. mungkin situasi terakhirnya di kapan itu Bu? Anak itu bolos. Itu dalam minggu sekarang Bu. Jadi sudah 1 bulan ini gitu ya, beberapa kali bolos, dan saya sudah memanggil anak tersebut. Iya. Ternyata yang saya dengar dari anak tersebut, beliau itu trauma gitu. Trauma. Ketika SMP Bu. Oh. Jadi dia sering dipalang gitu. Oh, Sering dipalang iya. oleh satpam katanya. Jadi pas berangkat dari rumahnya Bu ya. Tapi ketika masuk gerbang langsung begitu ingat ketika dipalang. Nah, saya nggak tahu, belum menggali lebih jauh apakah dipakai dengan kekerasan atau bagaimana, sampai anak tersebut trauma gitu ya. Nah, baru sampai gerbang aja udah ketakutan, jadi kembali lagi, dan kembalinya bukan ke rumah Bu, karena mungkin takut orang tuanya gitu kan, jadi main kayaknya kemana gitu. Oh, gitu ya Bu. Mungkin yang diinginkan oleh Ibu sebetulnya ingin seperti apa gitu Bu, situasi dari anak tersebut? Ya, saya ingin dia sekolah dengan nyaman, tenang, tanpa ada ketakutan gitu ya. Dan langkah yang sudah saya ambil selain tadi memanggil anak tersebut, juga saya memanggil orang tuanya, menyimpulkan informasi gitu ya. Informasi ternyata ketika saya memanggil orang tua, awalnya saya telepon ya Pak, orang tuanya, tapi merasa tidak puas dan belum tergali gitu informasinya. Dan saya meminta orang tua, saya sebut saja inisialnya ya Bu, gitu, untuk datang ke sekolah, dan ternyata memang katanya seperti itu. Kalau dilihat dari latar belakang keluarganya bagus Bu. Jadi pembinaan agamanya, pendidikan agamanya, katanya sering mengaji gitu ya. Kemudian anak ini musuh, punya kakak satu. Dalam keluarga itu ada 4 orang dan termasuk keluarga yang mampu gitu. Mungkin bisa jadi ini salah satu juga ya, bisa dikatakan seperti itu, karena dimanja anak bungsu laki-laki karena kakaknya perempuan. Ya sudah SMA sudah dikasih dia seperti itulah. Oh iya. Oh jadi Ibu sudah tahu juga ya tentang keluarganya yang sudah sampai ke sana ya. Ya, sudah pada saat pemanggilan itu saya gali seperti itu. Dan saya bisa mengambil kesimpulan kenapa pada saat SMP itu dipalang, karena mungkin memperlihatkan latar belakang ekonomi kaya ya, kekayaannya. Iya seperti itu. Dan saya ajukan kepada orang tuanya bisa menahan diri gitu ya, karena usia sekolah itu masih belum pantas lah ya memakai, kalau motor bisa, tapi kalau kendaraan roda 4 belum pantas. Apalagi di sekolah saya ada aturan tidak
sebetulnya apa yang Ibu lakukan itu sudah bagus ya Bu. Kalau menurut saya, jadi ada identifikasi dulu ke anak tersebut gitu. Sampai-sampai Ibu sudah berkunjung ke rumahnya ya Bu? Sudah? Belum? Belum. Oh, belum. Orang tuanya yang saya panggil ke sini. Oh, orang tuanya dipanggil, sampai orang tuanya sudah tahu ya Bu. Kemudian mungkin Ibu sebagai wali kelasnya atau? Betul, sebagai wali kelas. Jadi saya merasa bertanggung jawab ya menyelesaikan permasalahan ini. Tadi anak laki-laki ya Bu? Betul, anak Laki-laki. Kemudian anak keberapa itu Bu? Atau anak bungsu atau? Bungsu, jadi anaknya kedua. Oh. Kedua yang pertama itu perempuan itu sudah berhasil kuliah dan di perguruan tinggi yang lumayan terkenal. Hebat ya Bu. Jadi orang tuanya kepingin anak-anaknya juga seperti kakaknya. Iya. Sehingga ya itu tadi dimanja. Maksud dimanja seperti itu maksudnya supaya rajin belajar katanya gitu. Tapi ternyata kan seperti itu kenyataannya. Di luar keinginan ya. Iya. Kemudian ada gagasan apa yang ingin Ibu laksanakan untuk memperbaiki, istilah mungkinnya Bu, memperbaiki sikap perbuatan anak tersebut? Di samping tadi ya harus anak tersebut senang, nyaman sekolah ini. Nah, untuk sementara saya anjurkan kepada orang tuanya itu antar jemput. Antar jemput ya. Oh, jadi supaya tidak lepas kontrol ya, jadi orang tua. Kontrol, kemudian si orang tuanya tahu bahwa anak tersebut sudah masuk ke sekolah gitu kan, kelihatan dengan mata kepala sendiri gitu ya. Kemudian juga dari segi keselamatannya juga gitu. Dan saya juga memberi arahan kepada anak tersebut, ini kan beda lagi, ini di SMA gitu ya. Nah, buang jauh-jauh rasa trauma itu dan yakin bahwa ibu di sini sebagai wali kelas akan melindungi anak dan dikasih apa, dibesarkan gitu hatinya supaya tidak ketakutan. Anaknya baik Bu, jadi bukan bangor gitu. Penurut ya sebetulnya. Gitu. Dibilangin dekatnya latar belakang keluarga juga agamanya itu bagus. Gitu. Waktu Ibu mengutarakan supaya orang tuanya itu antar jemput, apakah tidak ada penolakan dari orang tua atau hambatan gitu Bu? Sangat setuju. Oh, sangat mendukung ya. Berani berkorban gitu untuk kepentingan, untuk kebaikan anaknya. Gitu. Biar saya saja yang antar jemput katanya. Itu bapaknya itu bilang gitu. Iya, berarti sangat mendukung sekali ya ini. Iya, alhamdulillah. Kemudian apa saja sih Bu untuk kedepannya yang ingin Ibu persiapkan gitu untuk bisa istilahnya supaya anak tersebut lebih baik lagi mungkin ya sikapnya gitu. Berarti selain saran-saran yang tadi ya Bu ya, saya akan memantau dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika diangkat jemput itu saya akan mengamati. Kalau 1-2 hari kayaknya belum cukup ya, karena trauma itu kan harus ada proses itu ya, mengembalikan rasa percaya diri, rasa menghilangkan rasa takutnya. Jadi saya mau melihat dulu dalam 1 minggu ini ada perubahan nggak gitu setelah diantar jemput. Gitu ya. Menurut Ibu yakin apakah itu akan berhasil gitu? Apa sih yang meyakinkan Ibu bahwa cara Ibu itu akan berhasil gitu untuk anak? Yang pertama di sini peran orang tua. Ya, peran orang tua sangat mendukung sekali dalam perkembangan jiwa gitu ya, mental anak. Kemudian peran wali kelas sebagai guru juga, guru matkul ya juga sebagai wali kelas harus dituntut gitu ya, harus dituntut karena di sekolah itu kan saya sebagai orang tuanya. Kemudian yang paling banyak waktunya itu orang tua di rumah sebetulnya. Jadi saya dengan orang tuanya harus kerjasama. Dan di sini saya tidak ada kekhawatiran gitu. Nah, maksudnya yang mengantarkannya itu masih keluarga sendiri. Kalaupun bapaknya tidak bisa mengantarkan oleh saudaranya, keluarganya, karena kakaknya kan ya di sini ada di Bandung, jadi oleh keluarga. Jadi selama 1 minggu terakhir ini saya pantau. Dan alhamdulillah sudah ada perubahan. Jadi awalnya si W ini sendiri gitu kelihatan, nggak ada teman gitu. Kalau masuk ke kelas juga kayak nggak nyaman gitu, karena mungkin jarak masuk tadi. Jadi pas ketika masuk, saya nggak ada teman.
Tapi setelah beberapa kali masuk, kemudian saya besarkan hatinya, jangan sungkan gitu ya, harus berbaur dengan teman-teman satu kelas. Akhirnya ada perubahan. Alhamdulillah ya Bu. Mungkin kriteria lainnya yang ingin Ibu inginkan dari anak tersebut ada lagi Bu atau? Ya, selain kehadiran, juga saya inginkan perhatian kepada pelajaran. Jadi tidak hanya hadir saja, tapi juga fokus dalam pembelajaran dari awal sampai akhir, sehingga baik jiwanya kembali normal, juga fokus kepada pembelajaran. Betul Bu, sangat mendukung sekali. Tentunya dengan anak tersebut hadir, tidak hanya hadir badannya saja ya Bu, segenap jiwanya juga harus hadir, fokus ya di kelas. Betul Bu. Kemudian kapan gitu? Atau mungkin sudah diantar jemputnya? Dalam 1 minggu ini sudah. Oh, sudah 1 minggu ini. Kedepannya mungkin akan terus sampai kapan nih Bu diantar jemputnya gitu? Ya Bu, melihat perkembangan. Kalau misalkan sudah si anak tersebut sudah merasa nyaman, kemudian saya sarankan, Bapak nggak usah lagi, ini sudah nggak usah situasinya gitu ya, situasinya sudah normal, nggak usah lagi. Tapi dalam waktu 1 minggu ini saya belum melepaskan, masih menyarankan atau diantar jemput. Iya betul Bu. Tadi mungkin yang akan dilibatkan itu orang tua ya Bu, mungkin orang tua bisa ibunya atau bapaknya ya, atau mungkin siapa saja sih Bu yang dilibatkan di sana, siapa saja Bu? Ya, yang pertama saya sendiri sebagai wali kelasnya dan guru mata pelajaran, juga anak itu sendiri, kemudian orang tuanya. Dalam ini orang tuanya adalah bapaknya, karena kalau ibunya lebih cenderung kalau bahasa Sunda terkaukan gitu, jadi ketegaan gitu. Jadi saya cenderung banyak komunikasi dengan bapaknya. Saya belum ke BP karena ingin mencoba apakah saya Ibu bisa dulu, bisa nggak menyelesaikan permasalahan anak saya sendiri seperti itu. Iya bagus Bu, betul. Jadi harus kita dulu sebagai wali kelasnya tanggung jawab dulu ya Bu terhadap anak didik kita yang ada di kelas kita ya Bu. Kemudian bagaimana nih Bu? Apakah sudah merasa lega dengan coaching kita hari ini? Lebih lega. Mungkin Ibu bisa ceritakan kesimpulannya dari percakapan kita hari ini apa Bu? Iya, awalnya kan saya mungkin hanya beberapa strategi ya, beberapa strategi yang akan saya lakukan, tapi dari pembicaraan tadi dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya, jadi terbuka gitu ya pikiran saya. Oh begini langkah selanjutnya begini. Oh tadi ibu bertanya dalam 1 minggu saya merasa 1 minggu cukup. Oh ternyata mungkin belum cukup gitu. Bisa saja kan melihat kondisinya, jadi lihat psikol. Iya Bu, kalau sudah mungkin Ibu merasa lega gitu. Saya juga bersyukur bisa ngobrol dengan Ibu. Mungkin kita cukupkan saja ya Bu ya percakapan untuk kali ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya Bu. Memberikan semangat juga ke Ibu untuk tetap mendampingi anak didiknya di kelas, supaya terutama sikapnya ya Bu lebih baik lagi lah gitu. Dalam ini saya mengajukan kepada anak-anak yang mengedepankan itu akhlak. Iya betul. Itu bisa dicari, tapi akhlak itu sulit gitu ya. Jadi harus dikokohkan akhlaknya dulu. Iya. Mungkin itu ya Bu ya. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya Bu, silakan sama-sama. Alhamdulillah. Jadi saya lihat coachingnya lancar ya. Agak-agak lancar tapi deg-degan juga sih Pak. Secara keseluruhan saya amati. Terima kasih Bu Elis, boleh saya lanjutkan ya untuk observasinya. Iya silakan Pak. Apakah apa yang sudah dilakukan pada saat coaching atau apa yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi kan Ibu Elis ingin mengembangkan
bukan pertanyaan berbobot. Oh iya, pertanyaan berbobot. Makasih itu sudah tercapai. Kalau menurut saya sudah sih Pak, tapi mungkin belum optimal juga. Karena di sana mungkin ada yang sudah saya lakukan itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata apa, bagaimana gitu ya. Jadi mengajukan pertanyaan terbuka gitu, kalimat terbuka kepada koci gitu Pak. Kemudian juga saya berusaha di sana menghindari kata-kata judgement gitu ke koci juga. Kemudian ada suara saya juga mungkin tadi Pak, kalau saya rasakan tidak terlalu bagaimana ya, istilah Sundanya judes gitu Pak ya. Bagus Pak, terlihat sangat cair. Terus saya lihat, boleh saya sampaikan hasil pengamatan observasi saya selama tadi Ibu melakukan proses uji, yaitu tentang alur tintanya ya. Alur tintanya itu sangat runut, terlihat jelas dari mulai tujuan sampai tanggung jawab itu. Iya, alhamdulillah. Terlihat. Selanjutnya ini fokus juga kehadiran penuhnya saya sangat terlihat, tidak ada gangguan apapun selama dan tidak terlihat konsentrasi idealis untuk melayani kursinya itu bagus ya, tidak terganggu dengan kondisi apapun. Selanjutnya dalam hal satu lagi mendengarkan aktifnya juga, ini saya lihat sangat bagus juga. Alhamdulillah. Karena Ibu Elis terlihat sangat berusaha memahami apa yang menjadi kendala Ibu Devi dan mencoba mengeluarkan pertanyaan yang bisa membuat Ibu Devi itu mengeluarkan atau potensinya keluar untuk mengambil suatu inisiatif penyelesaian masalah. Selanjutnya mungkin tadi hal-hal yang menjadi topik pembicaraan, diantaranya ada murid yang bolos dikarenakan trauma ya, terus juga ada solusi juga yang diharapkan seperti salah satunya yaitu melakukan antar jemput ya siswa tersebut. Itu juga solusinya sangat bagus dan saya mendukungnya orang tua. Ini bagus sekali dan terlihat alurnya sangat logis untuk kasus ini. Ya, mungkin pengamatan dari saya bisa nanti Ibu saya berikan salinan. Iya, terima kasih Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya observasi dari kegiatan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak, terima kasih. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.